Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat, diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan Selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنا
إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. آمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين. Ya Allah, jadikanlah puasa dan ibadahku di bulan ini seperti puasa orang-orang sejati. Bangunkanlah aku di bulan ini dari kelelapan tidur orang-orang yang lupa. Ampunilah segala kesalahanku, wahai Tuhan semesta alam. Dan ampunilah aku, wahai pengampun orang-orang yang bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syllabus people yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah ungkapan yang sering kita dengar ketika memasuki awal-awal bulan suci Ramadan, yaitu marhaban ya Ramadan. Marhaban diambil dari bahasa Arab yang artinya rahbun, lapang dan luas. Diibaratkan ketika ada parkiran luas dan lapang, tentunya orang yang memarkirkan kendaraan akan lega. Demikian halnya orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kelapangan hati, karena Ramadan ini adalah panggilan Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka panggilan di sini adalah panggilan orang-orang yang beriman. Panggilan iman, panggilan kalbu, bukan panggilan akal. Karena ini merupakan panggilan iman, maka sebagai seorang mukmin tidak mempertanyakan lagi kenapa diwajibkan. Akan tetapi seorang mukmin akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintah Allah, wa ata'na, dan kami melaksanakan. Di Timur Tengah, ketika menjelang masuk bulan suci Ramadan, kita sering mendengar ungkapan mengatakan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Maka umat Islam menjawab, Allahu Akram, Allah lebih mulia. Kenapa? Karena bulan ini dinamakan dengan Syahrul Karim, bulan mulia, karena Allah memuliakan orang yang melakukan ibadah di bulan ini. 2 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banah. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balikna Ramadan, dan sampaikan umur kami, usia kami di bulan suci Ramadan. Maka orang yang mendapatkan bulan Ramadan
adalah orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan dengan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Kalau diambil dari segi nama, setiap bulan dalam Islam itu memiliki histori atau latar belakang kenapa dikatakan dengan bulan Ramadan. Karena Ramadan itu diambil dari padang pasir yang memanas. Suhunya sangat panas. Maka pasir yang panas dalam bahasa Arab dinamakan dengan Ramdha. Maka dinamakanlah bulan ini dengan bulan Ramadan. Apa sih yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa manusia. 11 bulan dilakukan, meninggalkan perintah Allah, melakukan maksiat. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, maka dosa-dosa yang dilakukan berguguran. Seperti halnya ketika untuk mendapatkan kualitas emas nomor 1, maka mesti dibakar terlebih dahulu untuk menghilangkan zat-zat yang lain. Celebrate people yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka ini merupakan panggilan keimanan. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka kewajiban berpuasa ini meskipun dalam fikih memiliki level yang berbeda. Ada yang sifatnya wajib seperti puasa Ramadan. Ada yang sifatnya wajib seperti puasa qadha. Ada yang sifatnya wajib seperti puasa nazar. Ada orang yang berjanji, kemudian Allah memberikan apa yang dia inginkan, maka itu disebut puasa nazar, hukumnya wajib. Ada juga puasa sunnah, seperti Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Muharram, dan juga puasa yang lain, Ayyamul Bid. Ada juga yang hukumnya makruh, bahkan ada puasa yang haram dilakukan, seperti puasa pada hari raya. Maka di bulan suci Ramadan Allah mengkhususkan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Karena ibadah puasa ini bukan merupakan ibadah yang pertama kali dilakukan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi umat-umat terdahulu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Bukankah dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu. Maka di ayat ini surah Al-Baqarah menggunakan kata as-siyam, bukan kata saum. Apa artinya as-siyam? As-siyam artinya menahan. Pada masa Nabi Isa alaihissalam, bunda Nabi Isa yang dinamakan dengan Maryam, ketika mengandung Isa yang tidak memiliki bapak, maka Maryam pun berpuasa. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya ini berpuasa. Tapi bagaimana model puasanya Maryam zaman Nabi Isa pada saat itu? Maka puasanya adalah al-imsaku anil kalam walam ukalliman nasa insya. Saya tidak berkata-kata kecuali yang diperlukan saja. Berarti puasa umat-umat terdahulu sudah melakukan ibadah puasa. Maka syariat puasa bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan merupakan syariat yang baru, akan tetapi umat-umat terdahulu kutiba alaikumus siyam sudah diwajibkan untuk berpuasa. Apa sih tujuan daripada ibadah puasa? Maka di penghujung ayat surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, untuk mendapatkan pribadi yang bertakwa. Maka dalam ibadah itu ada dua. Ada secara hard, ada juga secara soft. Hardware dan software. Hardware-nya itu adalah syariah. Maka ketika kita menahan dari makan dan minum, al-imsaku anil akli wasyurb, kita menahan tidak makan, tidak minum, itu merupakan syariat. Akan tetapi bukan itu yang paling utama dalam ibadah puasa. Tapi yang paling utama dari ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, membentuk pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa? Yaitu melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang melakukan ibadah puasa,
akan tetapi meninggalkan kewajiban yang lain, maka sesungguhnya baru melakukan hardware daripada puasa tersebut, belum melakukan software pada puasa tersebut. Karena tujuan daripada ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mampu merubah pribadi seseorang. Bukankah seorang bijak memberikan ilustrasi bahwa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu diibaratkan puasanya hewan. Hewan antara ulat dengan ular. Kita melihat ular sebelum berganti kulit berpuasa terlebih dahulu. Dia sampai 1 bulan, 2 bulan tidak makan dan minum. Tapi ketika berganti kulit, apakah karakter daripada ular itu ada perubahan? Ternyata tidak ada. Sebelum berpuasa, memakan makanan yang kotor, memangsa dengan makanan yang kotor, rakus. Akan tetapi setelah berpuasa berganti kulit, tabiatnya sama, tetap merusak, memakan makanan yang kotor. Dan ini hanya berpuasa al-imsak, akan tetapi tidak mendapatkan la'allakum tattaqun. Bagaimana dengan puasanya ulat? Ulat dari segi bentuk memang dia rakus, akan tetapi ketika sudah membentuk kepompong, dia berpuasa menahan diri dari makan dan minum. Akan tetapi ketika keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu, maka semua orang yang melihatnya ikut bahagia dan memberikan kebaikan kepada lingkungannya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia memberikan manfaat. Maka itulah substansi dan urgensi daripada bulan suci Ramadan, yaitu membentuk pribadi la'allakum tattaqun, bukan hanya melakukan hardware yaitu berpuasa secara syariat, akan tetapi softwarenya itu membentuk pribadi la'allakum tattaqun. Sekian 11 people, mudah-mudahan berkah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.